Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Khotijah, owner dari Rumah Autor Pemula Yogyakarta. Saat ini saya berdomisili di Kulon Progo, Jogja ya, di tepatnya arah ke Bandara YIA gitu. Mungkin sudah sering atau mungkin pernah lewat gitu kan ya. Baik, saya ingin istilahnya kita sharing tipis-tipis lah gitu ya. Rumah autor pemula itu apa, atau mungkin gambaran dari rumah autor pemula itu sendiri, atau mungkin nanti jadi nanti ada kita semacam pengetahuan sedikit nih tentang bagaimana sih prosedural untuk ikut dari kelas rumah autor pemula itu sendiri. Baik, jadi rumah autor pemula itu saya istilahnya bukan kita ini ya. Jadi kita sebenarnya saya dulu iseng-iseng gitu kan ya. Jadi saya sebetulnya awalnya itu ikut lomba, terus ikut event nobar kayak gitu kan. Lalu di samping juga ikut kepenulisan buku solo kayak gitu ya. Jadi kita buku tunggal untuk nama kita sendiri di buku tersebut kayak gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu sudah ikut kelasnya dari beberapa mentor juga, alhamdulillah juga sudah terbit juga gitu kan ya. Jadinya ya kita waktu itu saya niat ada keinginan sendiri gitu kan untuk bisa nulis sih kayak gitu intinya. Jadi mungkin kalau pengetahuan tentang ilmu kepenulisan sendiri itu kan sebetulnya sudah ada gitu kan ya. Dulu kita pernah ada bapak ibu guru yang mengajar kita kayak gitu. Cuman waktu itu mungkin ya eranya sudah berbeda. Jadi dulu mungkin kita format menulis itu kan dalam konteks buku dengan pena kayak gitu kan, lalu kita tulis kayak gitu, kita menyalin, kita meringkas, kita membuat tugas kayak itu juga menulis gitu. Cuman karya dalam sebuah untuk dinikmati oleh orang lain itu karya seperti karya non-fiksi seperti itu maksudnya. Jadi tidak melulu hanya sekedar tugas kayak gitu. Tugas dikumpulkan, dinilai, selesai ya. Kayak gitu kita dapat raportnya, kita dapat laporan nilainya gitu kan dari beliau Bapak Ibu guru kita waktu dulu gitu kan. Cuman di sini formatnya kita dari Rumah Autor Pemula sendiri itu sebagai wadah gitu kan untuk menampung karya-karya kakak semua gitu kan. Jadi nanti misalkan kakak ingin untuk membuat karya, kita fokuskan ke karya solo ya kak. Jadinya meskipun masih banyak pemula banget kak, aku pemula banget nih, aku belum ada keberanian saya untuk bisa membuat karya solo, soalnya ribet gitu kan ya. Soalnya timeku mungkin tidak sebebas mereka, saya sibuk, saya banyak yang mengajar, yang kuliah, yang sekolah, full tugas mereka kan. Hampir mungkin membuka apalagi untuk membuat karya untuk dalam format buku solo itu kan juga membutuhkan waktu yang relatif lama gitu kan dibanding dengan menulis nobar ataupun event di mana kita hanya membutuhkan satu karya saja untuk yang nanti dibukukan seperti itu. Nah, mungkin di situ juga sebetulnya kayak semacam sudah ngelokro ya, ada apa istilahnya ya, jadi semacam tidak ada semangat lagi, sudah mental blocknya udah kelihatan gitu loh, kalau sudah nggak mampu, nggak bisa gitu kan. Nah, cuman sebetulnya juga masuk akal gitu kan ya, semua karena kita hidup, karena kita di alam dunia ini, di dunia yang memang seperti ini, dengan kesibukan, dengan rutinitas, dengan segala hal aktivitas yang memang itu sebagai salah satu kegiatan kita. Memang kita memang ditugaskan tidak boleh bermalasan, tidak bekerja ataupun lainnya kayak gitu. Nah, memang sebetulnya menulis pun sama, kalaupun mereka mau menghargai setiap apa yang kita pikirkan untuk dikembangkan, lalu ya nanti ujung-ujungnya juga kita
ada nilai kepuasan sendiri kok gitu loh. Jadi ada nilai plus dari di luar kesibukan kita. Nah, kita ada karya yang bisa kita suguhkan untuk diri kita sendiri. Lalu untuk teman-teman nanti yang membacanya bisa menginspirasi orang lain. Kalaupun karya non fiksi toh pasti bisa terbaca mereka yang sangat jadinya membutuhkan mungkin kayak buku motivasi, buku ajar kayak gitu kan. Jadinya mereka juga pasti dapat kok ilmu dari apa yang kita sajikan seperti itu, Kak. Nah, itu ya salah satu jadi sebetulnya saya sendiri juga tidak memaksa mereka gitu kan. Toh kita juga setiap masing-masing individu punya pasti kelebihan kekurangan masing-masing gitu kan. Saya tidak bisa istilahnya menganggap saya mungkin banyak sebagian orang yang bilang saya cuman omong kosong gitu kan ya. Saya cuman modal istilahnya seolah-olah banyak sekali yang mencat saya, jadinya memvonis istilahnya jadi menilai saya itu memang seakan-akan seolah-olah saya tidak sangat tidak pantas sekali gitu ya, mungkin dibilang mereka kan untuk sebagai seorang penulis gitu kan. Mungkin mereka melihat dari status saya sendiri, status keluarga barangkali dengan keluarga yang terbengkalai yang jujur saya seorang single mom gitu ya tadi maaf lupa perkenalannya. Jadi saya single mom 1 orang putri ya, anak saya sudah remaja. Dan mungkin dari berbekal di situ mereka juga melihat ya pasti ragam kelemahan dari saya menghandle keluarga saya tidak sepandai mereka gitu kan, apalagi dalam sebuah karya, apalagi nanti juga hancur kan, mungkin juga seperti itu mungkin pandangan mereka gitu loh. Jadi juga sama nanti mungkin juga posisi keluarga saya yang mungkin juga tidak seberuntung mereka gitu kan. Saya dari keluarga sederhana gitu kan. Keluarga kami juga wira swasta, jadi tidak sangat jauh dari dunia pendidikan seperti mereka. Rata-rata penulis itu memang berasal dari lingkungan pendidikan ataupun dengan profesi beliau ini dengan tingkatan keilmuannya memang sangat tinggi ya, seperti itu. Nah, jujur dari saya sendiri, saya berangkat dari boleh dibilang titik nol, boleh dari titik minus pun boleh gitu loh. Jadi dulu yang pernah saya dapatkan ilmu yang pernah saya dapatkan itu sempat terabaikan kayak gitu. Jadi seolah dunia kepenulisan hanya terpakai waktu itu saja, waktu saya masih bersekolah waktu itu, status saya sebagai pelajar gitu kan. Lalu setelah lulus saya bekerja, lalu disibukkan dengan kegiatan rutinitas kerja, berangkat pagi pulang petang gitu kan, kadang ya hari-hari seperti itu saja gitu kan. Terus rutinitas aktivitas ibu rumah tangga, mengurus keluarga kayak gitu, anak, suami waktu itu ya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Lalu sempat mengenal buku itu kurang lebih tahun 2015 kalau nggak salah, saya sempat menjadi sales buku dari salah satu penerbit juga. Alhamdulillah produknya juga bagus banget. Menurut saya dari sekian, misalkan dalam satu konten buku itu sudah mencakup ada banyak ragam isi di dalamnya itu dari khusus yang untuk anak-anak. Saya bilang di sana ada buku majalah multimedia gitu kan. Kebetulan waktu itu dari produk perusahaan tempat saya bekerja itu sebagai salah satu sebagai pelopor dari majalah multimedia di Indonesia seperti itu. Jadinya kontennya bagus banget, beragam, ada beragam istilahnya jadi konten anak-anak kayak gitu. Jujur saya mempunyai seorang pimpinan perusahaan cabang ya waktu itu. Beliau sama-sama lulusan sarjana teknik gitu kan. Jadi beliau itu sangat istilahnya kagum, sangat dengan hasil. Sementara kita kan dari perusahaan gitu kan. Sementara kita saya sebagai salesnya, beliau pimpinan itu tinggal menikmati doang gitu loh. Ini bukunya kok wow banget gitu loh waktu itu ya. Jadinya alhamdulillah sempat booming juga waktu itu saya kebetulan marketing di Jogja, saya offline online kayak gitu kan. Jadinya
ya enjoy aja. Waktu itu saya menikmati, benar-benar menikmati, oh ternyata produknya ini sudah mengikuti perkembangan zaman sekali gitu loh. Di mana mungkin multimedia itu mungkin hanya barangkali segelintir orang, toh ini juga sudah diaplikasikan untuk media anak-anak kayak gitu waktu itu. Dan saya sangat karena saya sendiri tidak bisa bekerja waktu itu, jujur ya, tidak bisa bekerja dalam satu ruangan gitu kan. Jadinya kita hanya stuck di situ, mungkin bisa di depan laptop ataupun ya ada kalanya online gitu kan, kita karena telemarketing, kita menghubungi jarak jauh dengan sekian calon konsumen kita kayak gitu kan. Itu ada beberapa kita ada porsi sendiri gitulah waktu itu, offline online kayak gitu kan. Cuman ya di situ saya cuman ini aja, wah ini sih ada keinginan gitu loh. Saya ingin suatu waktu ingin bekerja di sebuah penerbitan buku gitu. Saya ingin tahu membuat buku itu seperti apa gitu kan. Alurnya, lalu dari proses ya dari awal banget ya. Dari seorang penulis lalu diproses sedemikian rupa sampai ke penerbitan, lalu dari penerbit sudah cetak, sudah menjadi bukunya kayak gitu kan. Itu waktu awal saya benar-benar mulai tertarik dengan dunia perbukuan kayak gitu. Nah cuman waktu itu karena satu dan lain hal juga, jadinya baru sebatas angan-angan sih ya. Waktu itu belum sempat terpikir juga untuk jadi penulis. Nah lalu ada juga waktu itu pengalaman ya, ada sebetulnya terlalu panjang kalau diceritain. Ya nanti misalkan ya kita ada masa, ada waktunya kita untuk meet up, kita sharing bareng juga boleh, atau siapa tahu mau kapan-kapan kita bisa bertemu kakak-kakak atau adik sekalian yang menghendaki untuk pertemuan online, baik WA group ataupun Google Meet ataupun Zoom kayak gitu ya. Jadi kita sharing tentang kepenulisan itu sendiri. Nah, kembali dong ya ke Rumah Author Pemula. Jadinya ini salah satu buku souvenir nanti yang akan kita bagikan kepada para mereka yang sudah lolos untuk menyelesaikan challenge gitu kan. Jadi mereka nanti ada semacam apresiasi lah dari kita gitu kan ya. Ada buku, di dalamnya ada kurang lebih, yang ini isinya 50 halaman gitu kan, kayak gitu. Nah nanti bisa untuk coret-coret sendiri sih kan ya. Di sana ada yang nanti dikasihkan yang masih baru loh ya kayak gitu. Nah jadinya kita sama-sama nulis lah intinya. Bolehlah kita coret-coret sedikit di sini nanti untuk kita buat untuk karya kedepannya kayak gitu. Nah nanti juga ada sebetulnya nubar itu setelah sekian jadi kita fokus ke Solo. Kalaupun sudah ini misalkan ada event tertentu, kita buat nubar juga boleh kayak gitu. Nah nanti event nubarnya itu berbayar tidak Kak? Nah itu juga nanti tergantung eventnya. Kalaupun kadang ada penerbit yang menghendaki harus ada pembelian sekitar ini, ya kita wajibkan untuk membeli karya kita kayak gitu. Jadinya ya ada semacam apresiasi sendiri untuk karya kita sendiri. Ada juga yang dijual lagi juga boleh kalau gitu. Kita tawarkan ke teman, ke rekan dimanapun mereka berada kayak gitu kan. Nah lalu untuk karya saya sendiri sudah berapa sih kayak gitu kan ya. Mungkin ada yang tanya, ada yang ini. Jadi ada ya alhamdulillah saya sudah menulis buku solo ada sekitar 20 lebih karya gitu kan, yang di sana ada tertera nama saya sendiri kayak gitu. Sebagai contoh, di sini ada sebuah buku motivasi diri. Ya ini juga buku non fiksi kedua setelah tips menulis gitu kan ya. Ini mulainya tidak dari awal, cuman saya ambil dari paling atas tadi, dari tumpukan. Di sini ini penerbitnya M Publishing Semarang. Ini nama saya di sana tenggelam ya. Sudah komplain sama penerbitnya, nggak diedit nggak apa-apa. Lalu ada blurnya di belakang. Ini gimana sih ya? Ya nanti kalaupun yang sudah beli nanti bisa kok untuk dibaca ya. Jadi ada cerita saya di mana saya awal mulai sekali saya mulai menulis gitu kan. Di sini lebih detail banget. Dari tidak sekedar tadi saya ngomong ya kayak gitu. Jadinya ya
sama juga nanti ada motivasi-motivasi tentang menulis itu sendiri kayak gitu kan. Jadinya kita tidak melulu tidak dengan disibukkan dengan ragam aktivitas kita juga gitu intinya ya. Jadi nanti ada sedikit nilai lebih yang bisa kita tampilkan, kita sajikan untuk diri kita juga untuk orang lain kayak gitu intinya. Ya tidak lepas dari menulis tadi gitu kan ya. Lalu untuk karya apa sih tadi? Ini novel. Ini heran aku kenapa ambilnya dari yang terbaru ya. Yang ini novel ketiga saya. Nama judulnya Diari Sheila ya. Dari penerbit Kaizen Sarana Edukasi ini di Imogiri Bantul. Ini jujur Diari Sheila ini pernah sempat istilahnya saya rombak dari judul gitu kan. Dulu sebetulnya judul itu bukan Diari Sheila gitu kan. Ada deh gitu, cuman bergulirnya waktu itu ada part-part di dalamnya itu saya merasa ini kalau mengikut judul yang tadi kayaknya kurang pas gitu kan. Saya inisiatif saya ambilkan tokoh di dalam gitu kan. Lalu karena istilahnya juga cerita gitu kan. Ya, saya kasih judul Diari Sheila gitu aja sih gitu ya. Jadinya buat judul juga simple, jangan juga gitu kan. Ya, alhamdulillah sudah ISBN juga ini terbaru, padahal ini sempat terpending itu sekian tahun. Oh no. Kapan ya saya awal ikut kelas menulis waktu itu setelah ikut kelas puisi cerpen. Ada kelas novel waktu itu ya. Sebetulnya di sana ada tantangan juga untuk menulis ini, cuman saya belum maksimal waktu itu ya. Jadinya karena belum ada penguasaan atau kemampuan dari saya untuk menulis novel dengan cerita yang sedemikian panjangnya gitu kan. Nah, di sini saya coba sebetulnya sudah ada kerangka gitu, sudah ada outline-nya. Cuman waktu itu ya barangkali belum sih gitu. Saya pending dulu seperti itu. Nah, di sini lalu saya tertarik untuk melanjutkan ke format puisi saya gitu kan. Jadi puisi itu ada sebentar. Jadi yang puisi